Jika kalian pernah membuat rumus VLOOKUP dengan seperti ini, serta hasilnya adalah NA atau tidak terdeterminasi, itu tandanya bahwa bukan rumus kalian yang salah. Terkadang bentuk tabel yang kita gunakan dan kolomnya itu berbeda. Jadi secara lengkapnya, rumus yang tadi kita buat seperti ini. Kita ada dua tabel, yakni data barang dan tabel yang satu lagi di sebelah kanan sebagai tabel arraynya atau sebagai tabel sumber untuk mengisi dari tabel data barang. Rumus yang kita gunakan, seharusnya kita menggunakan VLOOKUP ya. Dengan rumus VLOOKUP, kemudian sama dengan VLOOKUP, kemudian untuk value-nya kita ambil di kolom kode, karena dia berdasarkan kode ya. Lalu tabel arraynya kita gunakan tabel yang sebelah kanan ini. Jangan lupa biasanya kita menggunakan absolut, yakni menggunakan fn f4 agar tabelnya ini tidak berubah pada saat kita tarik ke bawah atau menggunakan rumus format rumus ini ke bagian bawah. Kemudian kita masukkan kode atau match-nya, maksudnya dengan pemilihan false ini, bahwa kalau tidak sesuai dengan kode, maka dia tidak akan tampil atau tidak akan menampilkan data yang lain. Sehingga hasilnya seperti ini NA semuanya. Karena kenapa? Karena di kode ini, kalau kita perhatikan bahwa di tabel yang sebelah kanan, tabel sebelah kanan ini, di mana kolom kode berada di pojok sebelah kanan. Sedangkan di tabel data barang, kode atau kolom kodenya berada di sebelah kiri. Sehingga secara rumusnya ini tidak bisa terbaca. Karena rumus VLOOKUP itu dia akan membaca dari kolomnya sebelah kiri, bukan dari sebelah kanan. Artinya, bentuk dari tabel sebelah kiri dan tabel sebelah kanan ini tidak memiliki format yang sama, di mana posisi kodenya atau kolom kodenya berbeda. Maka, untuk itu, kita harus menggunakan rumus yang lain. Rumus yang kita gunakan adalah rumus indeks dan digabung dengan rumus match untuk menentukan atau mendapatkan hasil dari kolom atau tabel dari sebelah kanan untuk dimasukkan ke tabel data barang. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu, kita masukkan rumusnya adalah rumus indeks, yakni rumus yang kita gunakan untuk mengambil data dari sebelah kanan. Sama dengan indeks, kemudian untuk arraynya kita blok keseluruhan dari tabel sebelah kanan. Jangan lupa untuk diabsolutkan dengan fn4. Kemudian kita lanjutkan, karena ini masih menggunakan rumus indeks ya. Nah, di sini kita tambahkan match. Kita menggunakan formula match. Nah, di sini lookup value-nya kita ambil di kode, di kolom kode ini, hampir sama dengan VLOOKUP tadi ya. Kemudian kita tambahkan titik koma, ini tergantung dari laptop atau komputer masing-masing ya, titik koma atau koma. Kemudian lookup array-nya kita blok hanya di kolom kode saja, di tabel kedua ini. Setelah itu, pastinya kita harus menggunakan fn f4 agar dia tidak bergerak sama sekali. Kemudian kita tambahkan ini, kita ambilkan yang match ya, 0. Kemudian di sini kita harus tutup kurung, lalu kita tambahkan titik koma, karena ini baru di row. Nah, sekarang kita tambahkan titik koma untuk menampilkan kolom yang akan kita tampilkan di kolom data barang. Jadi kita tambahkan titik koma, lalu kita tambahkan 1. Nah, kenapa 1? Karena di kolom arraynya tadi, nama barang itu berada di kolom pertama atau kolom 1. Kalau sudah, kita enterkan. Maka hasilnya otomatis kalau untuk kode 224 itu ada nama barangnya adalah garpu. Ya, benar ya. Sekarang kita coba untuk yang 225 itu harusnya blender. Kita klik dan tarik ke bawah. Dan hasilnya benar. 225 itu adalah blender. 221 di sini ada sendok. Dan 226 ada ember. Benar ya? Nah, itulah solusi yang dapat kita lakukan apabila tidak dapat diselesaikan dengan rumus VLOOKUP. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.